warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Pakuran, Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati SD Negeri Pakuran yang saya hormati. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Bapak Prabowo Susilo SPD SD CDB Angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Bapak Ibu yang saya hormati, susunan acara pada kesempatan pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti diseminasi, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah bersama-sama dapat melancarkan acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Pakuran kepada Bapak Teguh Pamungkas SPD MM, disilakan. Ya, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Pakuran, alhamdulillah wa syukrun ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara aksi nyata terkait dengan budaya positif yang nantinya pematerinya adalah teman kita Mas Prabowo Susilo, dan kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih, dan mudah-mudahan hasil dari kegiatan ini nanti akan menambah pengetahuan bagi Bapak Ibu guru yang lain dan juga bisa dipraktekkan bersama di kelas masing-masing pada khususnya maupun pada lingkungan sekolah di SD Negeri Pakuran yang kita cintai ini. Jadi monggo nanti bisa dilaksanakan bersama, kita lihat, kita pelajari bersama apa yang namanya budaya positif dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai pembukaan dari kegiatan pada pagi hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Prabowo dan teman-teman semuanya selamat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri Pakuran, pada beliau diucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu acara inti dari diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Prabowo Susilo SPD SD. Padanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Pakuran, Bapak Teguh Pamungkas SPD MM, yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada saya untuk melaksanakan aksi nyata budaya positif pada hari ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan guru semua SD Negeri Pakuran yang telah menyempatkan waktu luangnya untuk menghadiri acara aksi nyata hari ini. Kemudian untuk selanjutnya saya akan membacakan beberapa rangkuman atau resume dari materi budaya positif yang kebetulan ada di modul 1.4 di
SPG Angkatan 10 tahun 2024. Mohon maaf untuk Bapak Ibu, saya berdiri ya. Ya, ini judulnya adalah diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh saya pribadi di SD Negeri Pangguran. Ya, budaya positif yang kita dengar semua nih Bapak Ibu, itu ada 6 unsur dari budaya positif. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia, yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yang ketiga teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan penghargaan, keempat keyakinan kelas, kelima posisi kontrol, dan yang kelima adalah restitusi dan segitiga restitusi. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Ya, ini karena agak lama prosesnya. Ya, di situ terlihat ada tulisan disiplin. Sering kita melihat, sering kita praktekkan setiap hari ke anak didik kita menerapkan disiplin. Apa itu sebenarnya disiplin Bapak Ibu? Ya, di sini selanjutnya adalah disiplin positif. Ada pengertiannya, kemudian ada gambar tentang profil pelajar Pancasila. Apa hubungannya antara disiplin positif dengan profil pelajar Pancasila? Ya, disiplin positif adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Ada 6, dari yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Ya, selanjutnya di situ disiplin positif menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggambarkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Itu pendapat dari Diana Rosen tahun 1998. Dan yang selanjutnya adalah disiplin positif, merupakan pendekatan dalam pendidikan untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan motivasi intrinsik. Situ ada gambar dari KHD Gajah Dewantoro, kemudian sebelahnya adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Karena disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Artinya ketika kita memulai disiplin diri sendiri, kalau kita tidak mempunyai disiplin dari diri kita sendiri, kita membutuhkan bantuan disiplin dari orang lain. Ya. Kemudian ada perubahan paradigma pendidikan, yaitu menurut KHD menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Ya, itu ada tulisan yang dipertebal, itu tugas guru yang utama itu adalah menuntun. Jadi tidak dapat merubah kodratnya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Tadi di awal sudah saya sampaikan, nilai-nilai kebajikan adalah sikap-sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu pendapat dari Gianni Gosen. Kemudian yang bawahnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila, dari beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Ya, itu nilai dari profil pelajar Pancasila yang bisa kita terapkan di sekolah tercinta kita ini. Dari anak yang kita kembangkan atau dari segi keagamaannya adalah beriman, kemudian kemandirian anak bisa kita kembangkan, ada yang bernalar kritis, berkebinekaan global. Kemudian saya lanjutkan ke materi selanjutnya adalah posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol dari seorang guru. Bisa kita lihat bersama nanti posisi kita sudah sampai di mana. Yang pertama, 2, 3, 4 atau 5. Bisa kita untuk refleksi diri nih Bapak Ibu nih. Posisi kita sudah sampai di mana? Apa pertama, kedua, 3, 4 atau 5. Tapi muaranya yang paling bagus nanti adalah posisi yang kelima. Karena posisi yang kelima adalah posisi manajer. Ya, untuk perubahan paradigmanya, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi tugas kita adalah, tugas seorang guru itu mengkontrol dalam menghadapi murid kita sendiri. Okay? Karena nanti untuk hubungannya dengan kedepannya adalah kita bisa lihat posisi kita di mana, nomor 1, 2, 3, 4 atau 5. Ya, menurut KHD lagi bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tadi di awal sudah disampaikan juga, dan intinya adalah pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi tugas kita sebagai guru itu tidak dapat merubah dasar dari seorang anak didik kita, ya Bapak Ibu. Kita hanya bisa dapat merubah hidup dan tumbuhnya. Nah, itu dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantoro. Karena memang tugas menjadi seorang guru sangat berat. Kelihatannya yang orang lain lihat tugas kita ringan, tapi pada kenyataannya sangat berat, dan semoga kita semua diberi kekuatan. Ya, restitusi 5 posisi kontrol tadi sudah saya sampaikan melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut, yang pertama adalah penghukum, itu posisi yang pertama. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah kita memposisikan sebagai teman dari mereka. Keempat, pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kira-kira posisi kita sekarang sudah di posisi yang keberapa Bapak Ibu?
untuk refleksi kita bersama-sama. Pembuat rasa bersalah. Kemudian, iya, karena memang untuk posisi guru yang kita alami sekarang kemungkinan ada di nomor 2, tapi insya Allah untuk kedepannya kita bisa berubah setelah kita memahami materi ini. Syukur-syukur nanti kita semua bisa berusaha menempatkan posisi yang kelima atau manajer. Karena ketika kita menempatkan diri sebagai yang pertama atau penghukum, itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Tapi zaman sekarang hukuman fisik sudah tidak berlaku di Bapak Ibu. Kemudian itu guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru yang seperti itu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Jadi guru mempunyai kekuatan full di kelasnya, dan hasilnya ketika guru sebagai penghukum ini kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif, ya Bapak Ibu. Jadi perubahan anak yang dihukum oleh gurunya itu hanya sementara, nanti akan kembali seperti semula. Dan ini mungkin bisa kita alami pada zaman kita kecil dulu, ya. Kalau zaman sekarang sepertinya sudah tidak ada lagi yang seperti ini. Dan harus kita hindari posisi guru sebagai penghukum, karena nanti efeknya atau dampaknya ke depan tidak ada hanya sementara pada waktu itu saja. Kemungkinan nanti anak akan kembali ke watak yang semula. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah ini yang mungkin bisa kita pelajari lagi. Posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Di sini dijelaskan bahwa pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan suara lembut yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang sering keluar dengan lembut akan seperti misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu, ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini mungkin sering kita praktekkan setiap harinya, Bapak Ibu. Ini adalah tipe pembuat rasa bersalah, dan hasil dari guru yang posisinya adalah pembuat rasa bersalah itu, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi ini dampaknya murid akan merasa down dengan dirinya mereka sendiri. Karena ketika guru posisinya yang kedua ini, cenderung guru akan berkata lembut tapi akan lebih mengenal ke hati anak didik kita. Ini dampaknya juga kurang baik untuk peserta didik kita. Kemudian kita lanjutkan ke posisi yang ketiga itu kira-kira bisa kita refleksi diri, posisi kita sudah posisi yang berapa? Ya, posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Pada posisi ini biasanya guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemudian, kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini. Nah, itu gurunya sambil senyum-senyum. Nah, ini posisi ini biasanya bisa kita terapkan atau posisi kita sekarang di posisi yang ketiga. Tapi
perlu Bapak Ibu ingat ketika kita memposisikan diri sebagai teman, yang harus kita jaga adalah wibawa kita sebagai guru, Bapak Ibu. Karena ketika kita memposisikan sebagai teman, kadang murid kita itu akan berbuat seperti kita teman sendiri. Nah, itu yang harus kita jaga. Kemudian kita lanjutkan ke posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Kemudian pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, contohnya misalkan peraturannya apa? Ya, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Dan hasilnya murid memahami konsekuensi atau akibat dari yang sudah dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Namun guru belum membantu murid untuk mengatasi masalahnya. Dan posisi yang kelima adalah guru sebagai manajer. Ini bisa kita mulai dari sekarang untuk perbaikan diri kita semuanya. Nah, posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas kita masing-masing. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Dan guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Karena di kelas kita masing-masing sudah ada keyakinan atau kesepakatan kelas di Bapak Ibu. Jadi ketika murid kita membuat suatu kesalahan atau kekeliruan, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ya, ini perbedaan 5 posisi kontrol untuk guru, dari sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Ya, itu bisa Bapak Ibu cermati dari kelima posisi tersebut. Kira-kira sudah di posisi keberapa Bapak Ibu semua? 4, 5, 3. Nah, itu untuk refleksi kita bersama-sama. Dan seyogyanya kita bisa belajar untuk bisa menempatkan di posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Karena di sini dampak positifnya bisa dirasakan oleh anak didik kita. Ya, melanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia juga ada 5 ternyata. Bisa kita lihat di layar. Ya, kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Untuk bertahan hidup itu dari yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Hubungannya dengan posisi kita sebagai guru, yang pertama itu adalah guru harus dapat menerima murid sesuai kodratnya. Kemudian guru harus bisa menciptakan kesempatan untuk berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi. Berkolaborasi berarti bersama dengan murid-murid kita semua dan memiliki ikatan emosi dengan mereka. Kemudian kebebasan, di sini guru bisa mempelajari ada 3, memberi kesempatan untuk membuat pilihan, kemudian menyuarakan pendapat dengan percaya diri, memberi kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Dan yang hubungannya dengan kesenangan ini adalah guru harus mampu menciptakan kelas dan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Kemudian yang penguasaan, memberikan kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh
sistem sekolah. Nah, itu kebutuhan dasar manusia, bisa kita lihat bersama dan kita cermati. Untuk selanjutnya adalah ya, di situ ada lingkaran yang tengahnya adalah survival atau untuk bertahan hidup. Ada penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan cinta kasih atau diterima. Realitasnya atau kebutuhannya adalah kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, itu survival kita bisa bertahan hidup karena ada tadi. Selanjutnya, seluruh tindakan manusia mempunyai tujuan. Semua yang kita lakukan merupakan usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari salah satu kebutuhan dasar kita. Dan ketika seorang murid melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka merasa gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk selanjutnya bisa kita perhatikan, ya, ketika murid kita gagal berarti mereka belum bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Karena dari keempat teori tersebut ternyata perbedaannya sangat tipis, nih Bapak Ibu, bisa kita cermati bersama. Untuk yang pertama adalah level motivasi. Level yang pertama adalah menghindari rasa sakit atau hukuman, itu yang nanti menghasilkan emosi negatif, merasa bersalah dan rendah diri. Kemudian level yang kedua, menginginkan pujian atau hadiah. Ini nanti hubungannya dengan dekat dengan rasa kecewa, karena ini nanti hubungannya dengan anak-anak yang tidak pernah menerima hadiah atau motivasi dari Bapak Ibu guru. Dan level yang ketiga adalah menghargai diri, fokus pada nilai yang diyakininya. Ya, ternyata motivasi ini pun berdampak negatif untuk anak didik kita. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini hubungannya dengan motivasi eksternal atau yang berasal dari luar diri seseorang. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Biasanya timbul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, berasal dari motivasi internal. Ini yang hubungannya nanti adalah tujuan disiplin positif. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi anak akan tahu ketika mereka melakukan kesalahan atau kebaikan itu kedepannya mereka akan menjadi apa. Kemudian hukuman versus konsekuensi. Karena ini antara hukuman dan konsekuensi ini tidak berbeda jauh. Jadi ketika kita melakukan hukuman atau konsekuensi, kita bingung. Nah, di sini setuju atau tidak jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Ketika hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak, Bapak Ibu semua? Tidak, ya. Karena tadi di awal ketika kita memberikan hukuman itu nanti dampaknya hanya sebentar saja, tidak sampai beberapa atau tidak sampai ke depannya itu tidak bisa diterapkan. Ya, karena ketika kita memberikan hukuman ke anak itu anak akan selalu teringat. Kemudian 3 faktor untuk menciptakan kondisi positif. Di situ ada gambar lingkaran atau diagram lingkaran, ada yang berwarna hijau itu adalah bahasa tubuh, itu 55%. Kemudian yang oranye itu adalah intonasi suara, itu 35%, dan yang biru adalah 10%-nya adalah pemilihan kata.
dalam hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi yang dipilih untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian murid tidak diajak berdiskusi dalam pemecahan masalah, hanya guru yang menentukan. Dan akhirnya murid tidak belajar makna di balik tanggung jawab. Karena apa? Hukuman ini murid tidak didengarkan suaranya oleh guru, jadi hanya ada komunikasi satu arah. Ketika murid ditanya kesalahannya, menjawab benar. Itu yang nanti menjadi acuan kita bersama. Kemudian kesepakatan dan konsekuensi. Konsekuensi itu yang pertama adalah bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Kemudian murid dapat berkontribusi membuat kesepakatan atau aturan kelas bersama-sama dengan guru. Dan yang selanjutnya, guru memiliki peran mengontrol atau mengingatkan atas kesepakatan yang telah dibuat bersama-sama tadi. Jadi peran guru ini sangat penting. Ya, di sini perbedaan antara perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Hukuman itu yang ya, sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian bawahnya, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ketika kita memberi hukuman ke anak akan teringat sampai kapanpun. Kemudian konsekuensi ini, anak menghargai disiplin. Ya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman tadi sampai waktu lama, kalau konsekuensinya itu anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dan konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Sampai yang terakhir ini, hukuman contohnya adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi, kehilangan hak, anak merasa tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau time out. Nah, itu perbedaannya antara hukuman dengan konsekuensi. Bisa kita pahami bersama di Bapak Ibu. Kira-kira ini dampak negatifnya lebih banyak yang hukuman, ya? Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya, yang pertama adalah hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Masih hukuman, ya? Coba kita lihat itu hukuman atau konsekuensi. Ya, masih hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, coba kita lihat jawabannya. Ya, pertama ini hukuman juga. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Coba kita lihat hasilnya bersama. Survei membuktikan, ya, hukuman atau konsekuensi. Ya, betul, benar. Berarti ibu sudah mulai bisa memahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Soal bawahnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Ya, bagaimana ini hasilnya? Kira-kira surveinya konsekuensi atau hukuman? Ya, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Ya, survei membuktikan hukuman atau konsekuensi? Ya, kira-kira apa jawabannya? Betul apa salah nih? Ini lama sekali ini. Ya, ini macet, ini bingung. Ya, hukuman. Dan yang terakhir langsung 2. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu adalah konsekuensi, Bapak Ibu. Jadi kita jadi tahu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman nanti berakibat negatif, dampaknya. Kalau konsekuensi ini lebih banyak akibatnya atau dampaknya adalah impactnya adalah positif untuk anak didik kita. Nah, itu contoh soalnya. Berarti mulai sekarang kita bisa menerapkan yang namanya konsekuensi saja nih Bapak Ibu. Hukumannya ditinggalkan karena nanti hukumannya ini membuat anak akan teringat sampai kapanpun. Ya, selanjutnya adalah materi tentang penghargaan. Ternyata penghargaan pun yang selama ini kita lakukan mempunyai dampak juga. Yang pertama adalah dampaknya penghargaan menimbulkan rasa kecewa. Kenapa bisa Bapak Ibu penghargaan menimbulkan dampak rasa kecewa? Ya, karena ketika kita memberikan penghargaan kepada anak yang berprestasi, anak tersebut akan merasa bangga. Tapi bagi anak yang tidak berprestasi, dia merasa kecewa karena dibedakan oleh Bapak Ibu semua. Kemudian dampak yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini hubungannya antara peserta didik. Setiap kali anak yang berprestasi kita beri penghargaan, anak tersebut akan merasa senang dan bangga. Tapi akibatnya bagi anak yang tidak, nah akibatnya nanti anak yang tidak berprestasi akan bermusuhan atau merusak hubungan mereka berdua, atau ruang lingkupnya dalam satu kelas. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Karena apa? Ketika seseorang atau murid kita selalu mendapatkan nilai baik, kita beri penghargaan, itu lama-lama mereka akan merasa pasti saya akan diberi penghargaan oleh ibu guruku karena nilaiku bagus. Ketika tidak diberi penghargaan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, anak tersebut akan merasa kecewa dan tidak bersemangat lagi. Nah, ini akan menimbulkan apa? Kualitas dari anak tersebut. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas karena merasa tadi ketika anak yang kreatif itu selalu diberi penghargaan, otomatis anak yang tidak kreatif mendapatkan penghargaan apa tidak? Tidak. Itu akan mematikan kreativitas anak didik kita. Dan yang terakhir, dampak dari penghargaan ini adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Karena ketika setiap waktu anak didik kita nilainya bagus, kemudian mendapat juara, selalu diberi penghargaan. Nah, ini akan dampaknya adalah mengurangi ketepatan. Ketika anak yang prestasinya biasa-biasa saja, kemudian anak yang selalu membuat masalah, apa mereka mendapat penghargaan dari Bapak Ibu? Tidak. Nah, itu tadi hubungannya dengan yang terakhir. Kemudian penghargaan dan apresiasi. Nah, coba kita lihat. Tadi dampak dari penghargaan itu ternyata ada dampaknya. Bentuk program dari kebajikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Jadi langsung ke anaknya, Bapak Ibu, tidak di depan anak-anak yang lain, nanti akan menimbulkan masalah atau dampak yang lain. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Nah, ini tidak hanya murid yang berprestasi, semuanya
beri pengakuan semuanya dalam satu kelas. Jadi antara anak yang berprestasi dan tidak, mereka akan merasa bahagia dan senang. Berarti guruku sudah menghargai saya semuanya, tidak membedakan antara yang pandai dan yang tidak. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, secara terus-menerus ini Bapak Ibu, karena nanti akan menimbulkan semangat dan motivasi pada diri anak-anak. Dan yang terakhir, fokus pada prosesnya. Nah, itu bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ada 5 yang bisa kita pelajari dan bisa kita praktekkan di kelas kita masing-masing. Untuk selanjutnya, peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini nanti bisa kita lihat proses dari pembuatan atau penyusunan keyakinan kelas yang sudah saya buat kemarin dengan murid-murid kelas 6B. Ya, keyakinan kelas ini adalah seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan kelas dibentuk dengan guru membuat kesepakatan bersama untuk mewujudkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi pernyataan kebajikan universal yang diakui bersama-sama. Oke, di awal kemarin mungkin ada pernyataan positif dan negatif. Ketika kita membuat keyakinan kelas, kata-kata yang kita susun itu menggunakan pernyataan yang positif nih Bapak Ibu. Contoh pernyataan yang positif misalkan datang tepat waktu. Kemudian pernyataan negatif contohnya misalkan tidak boleh datang terlambat. Itu nanti dihindari ketika kita membuat keyakinan kelas dengan murid-murid kita. Hindari penggunaan pernyataan negatif. Karena memang untuk keyakinan kelas ini berarti turunan dari aturan atau peraturan sekolah yang sudah ada, tapi dikhususkan di kelas kita masing-masing. Nah, ini ada 5 syarat keyakinan kelas. Yang pertama, melibatkan semua warga kelas. Berarti murid-murid kita itu diajak bermusyawarah untuk bersama-sama membuat atau menyusun pernyataan positif. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Ketika kita membuat keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak, nanti malah membingungkan murid-murid kita semua. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif tadi. Hindari menggunakan kata-kata atau kalimat tidak. Kemudian yang keempat, dapat diterapkan di lingkungan kelas secara logis. Kemudian yang kelima, perlu dilakukan koreksi dari waktu ke waktu agar tetap relevan atau sesuai dengan zamannya atau waktunya. Itu syarat-syarat keyakinan kelas. Ada 5 yang perlu kita perhatikan bersama. Kita lanjutkan ke materi. Ya, itu dapat diterapkan di lingkungan kelas. Jadi keyakinan kelas, misalkan di kelas 1 dengan kelas 2 atau dengan kelas yang lain bisa berbeda apa boleh Bapak Ibu? Bisa, karena keyakinan kelas itu bisa dibuat di kelasnya masing-masing, dibuat dengan peserta didik masing-masing. Kemudian hadir di sekolah 15 menit. Nah, itu keyakinan kelasnya yang kita turunkan dari peraturan sekolah atau peraturan yang ada. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya menjadi mengembalikan buku ke tempatnya. Kalau bawahnya dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah datang tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, jawabannya apa ini Bapak Ibu kira-kira? Surveinya saling menyayangi teman. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini untuk sekolah dasar kayaknya belum ada,
Karena ini hubungannya mungkin dilarang menggunakan narkoba itu untuk kelas tinggi. Kalau SD kemungkinan tidak ada. Menjauhi obat-obat terlarang. Bergantian atau menunggu giliran. Kira-kira keyakinan kelasnya untuk Bapak Ibu? Ya, coba jawabannya apa di situ kira-kira? Ya, surveinya adalah budayakan mengantri, gunakan masker. Ya, jawabannya adalah keyakinan kelas yang bisa kita buat di kelas kita adalah ketika menggunakan masker hubungannya dengan kesehatan, ya. Coba, ini agak lama ini. Jaga kesehatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya yang bisa kita buat dari peraturan tersebut. Surveinya jawabannya adalah kalau lama banget ya. Ya, jagalah ketertiban. Nah, itu contoh kalimat-kalimat positif yang bisa kita buat untuk menyusun keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Untuk selanjutnya ini nanti Bapak Ibu bisa saksikan proses pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan anak didik di kelas 6B. Nah, ini videonya menurut Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik dan sehat. Alhamdulillah kabar kalian hari ini baik dan sehat. Semoga hari ini kita bisa diberi kesehatan dan bisa beraktivitas seperti biasanya, ya. Kalian masih ingat tepuk semangat? Masih. Ya. Mari kita praktekkan biar tambah semangat lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Coba, tadi kalian sudah bersemangat untuk mempraktekkan tepuk semangat. Nah, sekarang kalian lihat di papan tulis ada tulisan tentang keyakinan kelas 6B, kemudian ini ada penandatanganan keyakinan kelas 6B. Pasti kalian bertanya-tanya, hari ini kita akan membuat apa ya? Ya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas 6, khususnya adalah kelas 6B. Ada yang tahu tentang peraturan sekolah. Peraturan sekolah ada, ya. Contohnya peraturan sekolah di SD Negeri Pakuran. Contohnya isi dari peraturan sekolah itu apa? Ya, ya Mbak. Rajin. Yang lain? Datang tepat waktu, tepat. Terus yang lainnya? Memakai seragam, ya bagus. Terus menghormati guru dan teman. Terus yang lainnya ada lagi? Ya, menjaga kebersihan sekolah. Itu contoh dari isi peraturan SD negeri kita tercinta, itu SDN Pakuran. Tapi selain yang sudah teman kalian sampaikan, masih banyak sekali peraturan sekolah yang ada. Nah, khususnya untuk sekolah SD negeri Pakuran ada peraturan sekolahnya. Untuk kelas kita juga nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Isinya hampir sama dengan peraturan sekolah, tapi berlakunya lebih khusus hanya di kelas kita, ya. Ada yang tahu coba keyakinan kelas ini apa pengertiannya? Ya, Salsa? Ya, itu pengertian dari keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan atau universal yang disepakati bersama. Maksudnya nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal ya adalah nilai-nilai yang positif. Tadi teman kalian sampaikan, ada rajin, ada disiplin, menghormati guru dan teman, dan masih banyak lagi. Contoh yang lainnya misalkan
toleransi dengan teman, kemudian lagi mandiri, kemudian ada lagi menjalankan ajaran agama dengan kalau di sekolah misalkan kita sholat duhur bersama ayah, nah itu contohnya. Disepakati bersama itu maksudnya disepakati oleh kalian semua murid-murid kelas 6B yang jumlahnya berapa ya? Ada 20. Nah nanti caranya ketika kalian membuat atau menuliskan keyakinan kelas, nanti Pak Guru bagikan kertas dan tugas kalian nanti menuliskan satu keyakinan kelas yang kalian ingin ciptakan di kelas kita bersama, ya. Nanti isinya adalah hanya satu keyakinan kelas yang isinya adalah kalimat positif. Kalimat positif itu kalimat yang tadi contohnya yang sudah teman kalian sampaikan, misalkan menghormati guru dan teman, kemudian datang tepat waktu. Nah itu contohnya. Yang tidak boleh dituliskan itu adalah kalimat negatif. Kalau kalimat negatif biasanya diawali dengan tidak. Contohnya tidak datang terlambat, tidak berkelahi dengan teman, itu yang nanti kalian hindari ya. Udah jelas apa belum? Ya jelas. Kalau sudah jelas nanti Pak Guru bagikan lembar kertas ini atau sticky note-nya, nanti kalian tuliskan satu persatu kalimat positif untuk keyakinan kelas. Cita-cita kalian di kelas ini bagaimana? Yang kalian idamkan atau yang kalian inginkan kelas kita itu bagaimana? Sudah jelas apa belum? Ya, kalau sudah nanti Pak Guru bagikan lembar kertas ini dan kalian tuliskan isinya satu anak satu saja kalimat positif, ya. Silakan disiapkan pulpennya. Silakan dituliskan kalimat positif yang ingin kalian terapkan di kelas kita, biar kelas kita menjadi kelas yang aman, kemudian nyaman untuk belajar bersama-sama. Yuk, ketika sudah selesai menuliskan, nanti bisa ditempel di papan tulis ya, bisa diurutkan di sini. Sudah? Ya, kalau sudah silakan boleh menempelkan hasil tulisan kalian di sini. Ayo boleh, bisa bebas majunya. Yang sudah selesai bisa langsung maju ke sini. Yuk, yuk, ya, yuk. Ya. Yang lainnya bisa menyusul. Anak perempuan ada yang sudah selesai?
nasib dari kalian semua ya, menuliskan satu kalimat positif yang nantinya akan kita kelompokkan menjadi beberapa kalimat positif yang kita gunakan bersama-sama ya. Ada 20 kalimat positif yang sudah kalian tuliskan. Contohnya Pak Guru baca dulu sebentar. Misalkan dari yang pertama ini adalah berbicara baik dan sopan, kemudian menjaga kebersihan, datang tepat waktu, menghormati guru dan teman, kemudian ada lagi mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah, Pak Guru minta tolong silakan 2 anak untuk maju ke depan, kita kelompokkan bersama-sama. Sekiranya nanti kita bisa menyimpulkan ada berapa keyakinan kelas. Ayo, anak putra atau anak putri, silakan. Ya, ya, Pak Guru minta tolong. Ya, dikelompokkan dulu mana yang misalkan tadi ada yang datang tepat waktu. Nah, kita kelompokkan dulu di sini. Dicari kata-kata yang sama intinya dengan datang tepat waktu. Ayo, nah ini juga cari. Yang lainnya mungkin yang tadi menghormati guru dan teman, kemudian mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Ini berarti tadi setelah dikelompokkan ini ada 6 keyakinan kelas. Coba kita baca dulu bersama-sama. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Berarti kalian ketika masuk kelasnya jam 7:15, jam 7 atau kurang dari jam 7:15 sudah ada di kelas ya. Itu sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Ketika Pak Guru menjelaskan di kelas, kalian dengarkan dan kalian kerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, tidak bermain sendiri. Kemudian yang ketiga, menghormati guru dan teman. Keempat adalah berbicara dengan baik dan sopan. Kelima, tertib saat proses belajar mengajar di kelas. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan kelas. Bagaimana caranya ketika kalian habis menjaga kebersihan kelas? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini berarti untuk keyakinan kelas 6B sudah ada ya. Intinya ada 6 tadi, silakan dipahami, kemudian bisa mulai dipraktekkan bersama-sama. Mohon kerjasamanya. Jadi antara Pak Guru dengan kalian itu saling mengingat. Terutama ketika harus menjaga kebersihan kelas, karena Pak Guru masih lihat ketika kalian jajan sampahnya masih dibuang sembarangan di halaman sekolah ataupun dimasukkan ke laci meja. Nah, itu mulai sekarang dipraktekkan ketika jajan sampahnya dibuang ke tempat sampah. Sudah sepakat semua Pak belum ini keyakinan kelasnya? Ya, alhamdulillah kalian sudah sepakat semua. Berarti mulai hari ini kita praktekkan bersama-sama ya. Sudah paham semua guys? Ya, kalau sudah paham semua, bukti untuk mengesahkan dari keyakinan kelas ini nanti kalian maju ke depan lagi untuk tanda tangan. Nah, tanda tangannya di sini dapat disediakan kolomnya, tulis nama dan tanda tangannya. Ayo satu persatu, boleh? Dari Samina dulu boleh. Ayo.
Ya. Nanti kalau sudah selesai tanda tangan kita foto bersama ya. Untuk bukti biar nanti kita sudah benar-benar menyusun keyakinan kelas bersama. Ayo yang berani buka mic kosong, ayo yang bisa tangan silakan maju. Anak perempuan, anak laki-laki ini masih kosong, bisa isi. Masih ada berapa ini? 8 anak yang belum tanda tangan. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai membuat keyakinan kelas bersama-sama ya. Berarti mulai hari ini silakan keyakinan kelas yang sudah kalian buat bisa kita praktekkan, bisa kalian praktekkan bersama-sama ya. Tadi ada berapa keyakinan kelasnya? Ada 6. Sanggup melaksanakannya? Alhamdulillah. Berarti aku ucapkan terima kasih untuk mengakhiri kegiatan penyusunan keyakinan kelas. Pak Guru minta tepuk semangatnya lagi biar tambah semangat. Dan masih semangat apa tidak? Masih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, terima kasih atas kerjasamanya sehingga keyakinan kelas ini bisa kita susun bersama-sama. Ya, ada yang mau tanyakan apa tidak? Ya, tidak berarti Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi proses pembuatan keyakinan kelas 6B yang sudah saya laksanakan dengan murid-murid semuanya, dan hasilnya ini yang sudah bisa Bapak Ibu bersani. Keyakinan kelas 6B isi dari Pak Buran. Di situ hanya ada 7 keyakinan kelas. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Kemudian yang kedua, menghargai guru dan teman.
Yang ketiga, berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Kelima, tertib saat proses belajar mengajar. Keenam, berbicara yang baik dan sopan. Dan yang ketujuh adalah mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini contoh kegiatan kelas yang sudah ada. Monggo untuk Bapak Ibu semuanya bisa membuat menyusun keyakinan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Caranya tadi ada beberapa prosesnya sudah saya sampaikan tadi. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu restitusi. Nah, mungkin di kelas Bapak Ibu ada beberapa masalah nih. Nah, bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode restitusi. Nah, apa itu restitusi? Ya, restitusi itu berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Ada 3 langkah restitusi atau yang bisa Bapak Ibu bersani. Yang pertama adalah ciptakan suasana positif. Yang kedua, ajak murid untuk berpikir akan kesalahannya. Yang ketiga, beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi atau penyelesaian yang terbaik. Itu metode restitusi yang bisa Bapak Ibu praktekkan ketika ada masalah, ada anak yang membuat masalah di kelas. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Ya. Memahami kebutuhan dan alasan murid melakukan perilaku tersebut. Ada segitiga restitusi. Yang pertama tadi ada validasi tindakan yang salah. Itu memahami kebutuhan dan alasan murid mereka melakukan perilaku tersebut. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan, menuntun murid memasuki kesadaran moralnya. Dan yang ketiga, menstabilkan identitas, menjaga murid agar tidak merasa terpuruk dalam perasaan bersalah, membantu mereka memahami bahwa membuat kesalahan itu normal. Oke, ketika anak didik kita membuat kesalahan, bisa kita selesaikan. Solusinya adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ada 3, validasi tindakan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Nah, karena ketika anak didik kita membuat kesalahan, kita langsung menuduh anak itu salah. Nah, ternyata selama ini yang kita lakukan adalah salah atau kurang. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu contoh kalimat-kalimat yang bisa kita praktekkan untuk menstabilkan identitas kepada anak didik kita yang membuat kesalahan. Jadi tidak langsung menjat kamu salah. Nah, itu yang kurang tepat nih Bapak Ibu. Seyogianya nanti setelah kita selesai memahami tentang segitiga restitusi, bisa kita praktekkan di kelas kita masing-masing. Itu contoh kata-katanya. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah
memenuhi basic needs atau kebutuhannya. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Nah, itu contohnya ketika kita memvalidasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Contoh yang lain, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu contoh validasi kebutuhan. Pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke murid kita yang mungkin membuat kesalahannya. Kemudian proses yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh kalimat yang bisa kita tanyakan ke murid, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu menanyakan keyakinan ketika kita melakukan segitiga restitusi untuk anak didik kita. Ini kemarin saya sudah melaksanakan aksi nyata di kelas untuk 2 kasus. Kasus yang pertama tadi nanti adalah kasus ketika Rian sering mengganggu temannya di kelas. Kemudian kasus yang kedua adalah anak yang sering terlambat ke sekolah. Nah, ini nanti ada contoh penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Untuk Bapak Ibu cermati video yang saya hadirkan di ruang ini. Ya, itu kasus yang pertama, Rian yang usil mengganggu temannya di kelas ketika pembelajaran. Mungkin ini banyak kejadian kasus yang sama di kelas Bapak Ibu semuanya. Nah, ini skenario kasusnya. Kemudian untuk slide selanjutnya adalah penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Rian, apa yang kamu lakukan tadi terhadap Aini? Saya mengganggu dia ketika sedang mengerjakan tugas, Pak. Mengapa kamu lakukan itu, Rian? Saya hanya bercanda, Pak. Apakah kamu tahu dengan berbuat usil kepada temanmu itu bisa memancing emosinya sehingga dia mengeluarkan kata-kata kasar? Dan kamu ada dalam masalah sekarang, Rian? Iya, Pak. Saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda. Baiklah, Bapak di sini tidak untuk mencari kesalahan kamu. Bapak di sini untuk mencari penyelesaiannya sama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukannya pasti punya alasan, Rian. Pasti senang bila teman kamu terkejut, kesal dan marah, ya kan? Iya, Pak. Ya, Bapak lihat kamu merasa senang melakukannya, tetapi kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain, sehingga sekarang kamu dalam masalah, Rian. Iya, Pak. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita, Rian. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan? Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman dan saling menghormati sesama teman, Pak. Kamu mengingat dengan baik keyakinan kelas kita, tapi dengan mengganggu teman ketika sedang mengerjakan tugas, itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan teman belum? Belum, Pak. Kamu ingin menjadi orang seperti apa, Rian, kalau kamu terus bersikap usil di kelas? Saya ingin menjadi anak yang baik dan bisa menghargai teman, Pak.
Baiklah, sekarang apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Aini dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, Pak. Bagus, tapi nanti kalau kamu mengulanginya lagi bagaimana, Rian? Saya bersedia menerima sanksi yang Bapak berikan. Baiklah, sekarang bermaaf-maafanlah dengan Aini. Maaf ya Aini, saya tidak akan mengulangi lagi. Ya, saya maafkan Rian. Terima Ya. kasih ya Aini. Terima kasih untuk Rian dan Aini, jangan diulangi lagi, nggih. Ya, itu contoh kasus yang pertama. Kemudian contoh kasus yang kedua ini skenario-nya adalah Safira adalah anak yang rajin di kelas 6. Tapi akhir-akhir ini Safira sering datang terlambat ke sekolah. Dalam satu minggu dia bisa 4 kali datang terlambat. Akhirnya saya sebagai guru kelasnya memanggil dan berbincang dengan Safira untuk mengetahui masalahnya. Setelah berbicara dengan Safira, akhirnya diketahui masalahnya adalah dia sering bermain game di HP-nya sehingga tidur larut malam, yang mengakibatkan dia bangun kesiangan dan terlambat ke sekolah. Safira akhirnya berjanji tidak akan mengulangi bermain game di HP hingga larut malam dan akan membagi waktunya dengan baik. Nah, ini contoh skenario-nya. Kemudian ada film pendek untuk kasus yang kedua ini. Waalaikumsalam. Kenapa Safira kamu datang terlambat? Oh iya, nggak apa-apa, silakan kamu ke tempat duduk. Yuk. Ya, ini skenario kasus yang kedua. Kemudian ini adalah videonya. Penerapan segitiga restitusinya. Kamu tahu alasannya kenapa Safira Bapak panggil kamu ke sini? Tahu Pak, karena saya datang terlambat. Ya, Bapak lihat akhir-akhir ini kamu sering datang terlambat. Bapak tidak ingin mencari kesalahan kamu, Bapak hanya ingin mencari tahu alasannya kenapa. Iya Pak. Ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu, Safira. Kita bisa menyelesaikannya bersama-sama. Iya Pak. Kamu pasti punya alasan kenapa akhir-akhir ini kamu sering datang terlambat. Kalau boleh tahu, apa alasannya, Safira? Saya tidur terlalu malam Pak, sehingga saya bangun kesiangan. Apa yang kamu lakukan sampai tidur terlalu malam? Main game di HP Pak. Kira-kira apa penyelesaiannya supaya kamu tidak terlambat lagi, Safira? Saya harus tidur lebih awal Pak, agar bisa bangun pagi tepat waktu. Mulai sekarang kamu harus mengatur waktu bermain HP, jangan sampai lupa waktu, apalagi sampai larut malam. Selain kesehatan bisa terganggu, tidur larut malam juga menyebabkan kamu bangun kesiangan, Safira. Terima kasih Pak, saya akan berusaha tidak akan terlambat lagi. Ya, saya hargai usaha kamu, Safira. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Ya, ini perasaan Rian ketika sudah dilaksanakan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian, saya senang dan semangat setelah melakukan praktik segitiga restitusi dengan Pak Guru. Saya mengetahui kesalahan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk mengganggu dan menjahili lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira, saya merasa senang dan semangat setelah melakukan praktik segitiga restitusi. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi datang terlambat dan bermain HP di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kesaksian dari Rian dan Safira, perasaan mereka ketika membuat masalah, dan saya berusaha menggunakan menerapkan segitiga restitusi. Jadi untuk dampaknya ke anak adalah anak merasa senang dan mereka tidak akan mengulanginya lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza dari kelas
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahril Ismail dari kelas 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Putri dari kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Aini Fitri Ramadhani dari kelas 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Latini Putri dari kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Sabila dari kelas 6B. Sangat menyenangkan. Sangat senang sekali. Senang sekali. Senang sekali. Menyenangkan. Sangat penting. Sangat penting sekali. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Dapat menghargai orang lain. Dapat menghargai pendapat orang lain. Agar menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dapat menumbuhkan disiplin. Dapat membuat kita lebih baik lagi. Dan pembelajaran menjadi sangat menyenangkan. Dan itu materi yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir tentang disiplin positif. Terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan pertemuan hari ini bisa membawa manfaatnya ke depan untuk kita semua. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu semuanya aksi nyata dari Bapak Prabowo Susilo tentang diseminasi disiplin positif. Budaya positif. Mungkin kita cukupkan karena tadi sudah selesai dan ditutup oleh Pak Prabowo. Kita cukupkan kegiatan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian saya sebagai pembawa acara. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.